Shalom, puji Tuhan. Bapak dan Ibu yang mengikuti secara live streaming, saya juga berdoa kiranya Bapak dan Ibu dimanapun berada diberkati pagi hari ini melalui ibadah kita, karena kita percaya bahwa Allah bekerja tanpa batas di tengah-tengah kita umatnya. Amin, amin. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini nyanyian kemenangan menjadi tema bagi kita dari teks Alkitab di Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 dibawa tema nyanyian kemenangan. Silakan Bapak dan Ibu menyimak di Alkitab masing-masing, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Dia di sana adalah setan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, kitab Wahyu atau Wahyu Yohanes ini adalah bagian akhir di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki, yang berisi tentang penglihatan atau mukjizat yang diterima oleh Yohanes, salah satu dari murid Yesus, ketika dia diasingkan atau dibuang di sebuah pulau, namanya adalah Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu sekalian, kitab Wahyu sering dianggap sebagai kitab nubuatan tentang akhir zaman dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Kitab Wahyu banyak digunakan sebagai sumber pengajaran bagi gereja-gereja, juga untuk menghadapi masalah tantangan dalam hidup, dan untuk mengingatkan orang-orang percaya agar tetap teguh dalam iman, sekalipun ada banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Nah, penulisan surat ini atau penulisan kitab ini itu ditujukan kepada sesama pengikut Tuhan Yesus yang mengalami penganiayaan pada masa itu. Mereka mengalami tekanan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan karena itu, Yohanes dalam hal ini memberikan penghiburan kepada mereka yang teraniaya, memberikan kepada mereka pengharapan, dan memberikan kepada mereka motivasi agar mereka tetap teguh beriman dan tidak menjadi goyah, tetap tekun dalam mengikuti perintah Tuhan, meskipun ada penderitaan dan ketidakadilan. Sekaligus juga membuka rahasia bahwa kerajaan Allah dan hari kiamat itu disingkapkan di dalam kitab Wahyu ini. Menurut informasi
yang dapat kita percayai bahwa waktu menulis kitab Wahyu ini, Yohanes sudah berusia lanjut, sudah tua. Dan pada masa waktu penulisan ini itu terjadi ketika Kaisar Domitian pada abad yang pertama itu menjadi kaisar di Roma. Nah, apa kaitan antara Yohanes dengan Kaisar Domitian? Kaisar Domitian adalah seorang kaisar Romawi yang sekitar tahun 81 Masehi atau 96 Masehi itu memerintah. Dan selama bertahun-tahun di dalam pemerintahannya, dia dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat otoriter dan sangat kejam, yang menyebabkan rakyatnya memprotes ya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kaisar Domitian. Dan kaisar inilah yang kemudian juga membawa penyiksaan dan penderitaan kepada Yohanes. Yang kemudian oleh karena Yohanes dianggap sebagai ancaman, maka dia diasingkan ke Pulau Patmos pada masa pemerintahan Domitian ini. Yohanes dianggap sebagai ancaman kekaisaran Kaisar Domitian karena dia terus-menerus memberitakan tentang kabar baik, terus memberitakan tentang kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan menolak menyembah dewa-dewa Romawi yang menjadi bagian dari keyakinan agama dan politik Romawi pada waktu itu. Bahkan dalam khotbah minggu yang lalu dikatakan bahwa Yohanes ini juga itu dimasukkan di dalam penggorengan. Ya. Tetapi oleh kuasa Allah nyawanya terselamatkan. Dan setelah itu dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mau ringkaskan bahwa kitab ini memang mengandung nubuatan mengenai masa depan, juga menyingkapkan tentang penganiayaan yang mungkin dihadapi juga oleh orang-orang Kristen. Tetapi Allah menjanjikan kemenangan atas mereka. Nah, karena itu kita akan belajar setelah saya memberikan pengantar yang menjadi latar belakang dari kitab yang kita baca ini, maka ada pertanyaan yang mengarahkan kita dari tema ini, nyanyian kemenangan. Mengapa kita menyanyikan nyanyian kemenangan? Orang biasanya kalau sudah mengalami sebuah kemenangan, itu lahir cetusan dari hati. Ada ungkapan-ungkapan syukur yang keluar dari mulut. Ada nyanyian-nyanyian yang keluar dari mulutnya. Itu sebagai keriangan, sebagai kegembiraan. Karena dia mengalami sebuah peristiwa dan dia mengalami sebuah kemenangan dari peristiwa itu. Dan kalau kita lihat orang-orang dalam pertandingan-pertandingan, mereka ketika mengalami kemenangan, mereka histeris, sukacita. Mereka melompat, mereka bergirang, mereka lari dengan gembira. Mereka mengekspresikan sukacitanya atas kemenangan yang dialaminya. Dan dari pujian yang baru kita nyanyikan, barusan dikatakan bahwa kita mengalami kemenangan oleh karena Yesus, anak domba Allah itu, yang mati bagi kita. Oleh darahnya kita kemudian dihapuskan dosanya. Dan oleh karena kematian di atas kayu salib, Yesus telah memenangkan kita atas iblis yang membelenggu kehidupan kita, yang membuat kita tidak mengalami sebuah kemenangan dan tidak bisa terlepas. Tapi melalui Yesus Kristus, oleh darahnya, kita mengalami pengampunan dosa. Dan karena itu di dalam teks yang kita baca, ada 3 alasan yang membawa kita untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Yang pertama, karena pendakwa kita. Saya perjelas, karena iblis telah dikalahkan. Mari kita lihat ayat yang ke-10.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah diapakan? Dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, kata kekalahan itu ada pada ayat 10. Apa kata yang dipakai? Dilemparkan. Artinya kekuasaan daripada iblis itu dilemparkan. Nah, ini bicara tentang konteks peperangan di sorga. Peperangan di mana sepertiga dari malaikat sorga yang memberontak itu dilemparkan ke bumi. Dan itu bisa kita catat kalau kita lihat teksnya dan tidak melepaskan teksnya itu. Ada di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4a. Bahwa sepertiga dari malaikat sorga yang memberontak itu dilemparkan ke bumi. Jadi ada 2/3 lagi itu malaikat yang tetap setia melayani Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Inggris pendakwa itu memakai istilah accuser yang artinya adalah penuduh. Dalam bahasa Alkitab kita itu bahasa Yunani menyampaikan kepada kita pengertian, kalau di dalam bahasa Yunani lengkapnya dikatakan di sana ho kategoroston adelpon hemon. Artinya apa? Orang yang menuduh atau pribadi yang menuduh saudara-saudara kita. Nah, ini adalah iblis yang digambarkan sebagai musuh utama umat manusia di dalam kitab Wahyu. Jadi memang setan itu senangnya adalah menuduhkan apa yang bukan bagian yang seharusnya dituduhkan kepada orang-orang percaya. Dan itu pekerjaannya setan. Itulah sebabnya maka kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the accuser of our brothers and sisters. Artinya para laki-laki dan para perempuan yang terus dituduh. Artinya orang-orang percaya yang terus dituduh yang bukan-bukan. Dipakai berbagai alasan untuk menjatuhkan kita. Dan karena itu Bapak dan Ibu, pekerjaan iblis ini adalah pekerjaan yang terus-menerus siang dan malam dikatakan menuduh atau mendakwa orang-orang percaya. Karena itu Bapak dan Ibu, seringkali ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita ingin dekat dan cinta lebih sungguh kepada Allah, ada banyak tuduhan-tuduhan yang dalam pikiran kita, yang dalam hati kita, antara lain kata-katanya, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak bisa untuk hidup secara benar di hadapan Allah. Kamu banyak salahnya, karena itu kamu tidak usah melayani Tuhan. Karena kamu melayani Dia, di dalam pandangan Tuhan, kamu tidak layak di hadapannya. Ada banyak tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan itu mengingatkan saya kepada seorang tokoh yang pada waktu dituduhkan kepadanya di dalam mimpinya. Disebutkan dosa-dosanya. Iblis di dalam mimpinya itu melaporkan semua kejahatan dan perbuatan dosanya. Dan mencatat dari 1 sampai dengan sekian banyaknya. Lalu di dalam mimpi itu hamba Tuhan itu berkata, betul, semua ini adalah dosaku. Semua ini adalah kesalahanku. Lalu dia mengambil spidol warna merah. Dan dia katakan, tapi oleh darah anak domba Allah, dosaku sudah dibereskan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka begitu banyak dakwaan yang datang kepada kita dalam bentuk-bentuk seperti ini, kita harus ingat bahwa kita sudah membereskannya di masa yang lampau. Itulah sebabnya, karena itu saudara-saudara dan saya tidak boleh lagi itu dibebani oleh hal-hal di masa lampau. Kalau kita sudah membereskan masa lampau,
Allah tidak pernah ungkit-ungkit lagi masa lampau kita yang sudah dibereskan. Tapi banyak orang kadangkala mencoba untuk membawa kembali apa yang di masa lampaunya buruk untuk dibawa oleh karena tuduhan-tuduhan dari iblis di hati kita. Tuduhan-tuduhan yang masuk dan menuduh di pikiran kita. Padahal kita sudah membereskannya. Karena itu konsep penting di dalam pengajaran Alkitab adalah dosa yang disucikan adalah dosa yang telah diakui, itu yang akan terjadi. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan menyucikan segala dosa kita. Ya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah sebabnya, maka dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, jangan kita mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lampau yang sudah beres. Karena seringkali itu menjadi penyebab persoalan yang seringkali juga terjadi dan itu disusupkan dalam pikiran kita oleh setan. Itu yang disebut di dalam bagian ini bahwa ia mendakwa kita, ia terus menuduh kita. Tetapi bagi kita yang berkata, betul engkau mendakwa saya dalam pikiran saya, dalam hati saya. Tapi saya sudah bereskan itu di masa lampau dengan Yesus. Yesus sudah mengampuni karena saya telah minta pengampunan. Yesus sudah menyucikan karena saya telah memohon penyucian dari Allah. Saya telah diampuni karena saya telah mengakuinya. Kecuali bahwa kita tidak pernah membereskannya secara pribadi. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan menjadi, dalam tanda kutip, jangan menjadi iblis bagi sesama orang percaya. Bagaimana kita bisa menjadi iblis bagi sesama orang percaya yang memerankan peran seperti iblis? Ketika kita mengungkit-ungkit masalah orang di masa lampau, menuduhkan hal-hal yang sudah beres di masa lampau, dan membawanya ke masa kini, sehingga orang itu kemudian disusahkan karena kita. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama untuk dibawa pada deteksi dini di hati kita. Deteksi dini di pikiran kita. Karena iblis itu adalah penuduh, pendakwa. Iblis itu adalah penghasut yang menghasut kejahatan. Iblis itu adalah pembawa kecemaran, dia pencemar. Iblis itu adalah pembawa maut yang menginginkan orang yang sudah diselamatkan ditarik oleh dia untuk dibinasakan melalui berbagai macam cara-caranya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, makin kita dekat kepada Tuhan, makin gencar iblis untuk menyerang dan mengupayakan supaya kita itu tidak ada di dalam jalan Tuhan. Makanya jangan heran, mengapa saya makin dekat dengan Tuhan makin banyak cobaan. Kenapa makin dekat dengan Tuhan makin banyak godaannya? Bapak dan Ibu itu sudah dilatih. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh Tuhan dari waktu ke waktu untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Dilatih dari waktu ke waktu untuk menghadapi godaan. Sehingga kita sudah tidak lagi kalah terhadap perkara-perkara itu. Tapi kalau masih kita kalah kepada hal yang sama, itu berarti kita telah ditundukkan di bawah kekuasaan daripada iblis sebagai pendakwa. Nah, dalam konteks ayat ini yang kita baru baca, ungkapan bahwa dia adalah penuduh, itu menunjukkan bahwa memang iblis adalah pribadi yang selalu melawan kebenaran. Secara terus-menerus menuduh kita dengan tujuan supaya kita dipisahkan dari kasih Allah. Kita dipisahkan dari kuasa Allah yang seharusnya itu ada pada kita. Karena itu Bapak dan Ibu, kita belajar untuk menghidupi hidup yang benar. Tidak menuduhkan hal yang tidak benar terhadap sesama kita. Jangan menjadi orang yang menghasut. Jangan menjadi orang yang membawa berita yang mencemarkan nama baik orang lain. Jangan kita menjadi penyebab orang lain akhirnya meninggalkan Tuhan.
Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka ayat ini berkata demikian. Hendaknya kita mengalami sebuah nyanyian kemenangan. Karena apa? Karena pendakwa kita, iblis itu telah dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Nanti kita bagian kedua kita akan pelajari itu. Jadi karena itu Alkitab katakan jangan kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu kan bermimpi, berharap kalau bisa kejahatan itu berkurang. Nah, sebenarnya sederhana saja. Sederhana saja. Teorinya sederhana. Dan prakteknya juga kita bisa lakukan secara sederhana. Bagaimana cara kita untuk meminimalisasi kejahatan? Dengan kita memulainya dari diri kita melakukan kebenaran. Dengan demikian kita berdiri di dalam barisan orang-orang yang berlaku benar dan tidak berdiri di jalan dan di barisan orang yang berbuat kejahatan. Sederhana saja. Bagaimana cara kita untuk menegakkan keadilan? Dengan kita berdiri di posisi dan barisan orang-orang yang berlaku adil dalam hidup kita. Dengan demikian, maka barisan orang yang berlaku tidak adil berkurang jumlahnya. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita menuntut orang lain untuk berlaku benar tanpa memulainya terlebih dahulu dari diri kita. Itu cara untuk meminimalisasi. Karena itu, maka mengapa kita harus menyanyikan nyanyian kemenangan? Karena iblis itu telah dikalahkan. Kalau iblis telah dikalahkan, hati-hati. Itu bukan berarti dia tidak melawan lagi. Coba perhatikan pada waktu dia mencoba Yesus. Ayat yang terakhir dikatakan bahwa dia mencari waktu yang tepat. Mencari waktu yang tepat lagi untuk mencobai Yesus. Dan itulah sebabnya maka kita mengingatkan kita. Karena iblis sukanya itu adalah menuduh kita, mendakwa kita, selalu berupaya untuk melemahkan kita. Maka ingat-ingat baik-baik bahwa sebenarnya iblis itu sudah dikalahkan. Hanya Bapak dan Ibu, kita harus selalu siaga setiap waktu. Bahwa iblis itu mempunyai berbagai macam siasat untuk dapat menjatuhkan, melemahkan, dan membuat kita menjadi tidak berdaya. Itu bagian yang pertama. Alasan kedua, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian kemenangan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Alasan yang kedua, mengapa kita menyanyikan nyanyian kemenangan? Karena darah anak domba. Artinya apa itu? Karena pengorbanan Yesus Kristus. Itu bicara tentang apa? Itu bicara karena Yesus Kristus. Dan perkataan kesaksian kita, cara mengalahkan iblis. Jadi kita ini sudah diberikan cara bagaimana untuk mengalahkan iblis. Hanya dua yang disebutkan di dalam bagian ini. Cara mengalahkan iblis adalah dengan kita meyakini bahwa melalui Yesus Kristus, melalui darah anak domba Allah, itu setiap orang dosanya dapat disucikan. Maka siapapun orang berdosa di dalam dunia ini, sebejat apapun dia, serusak apapun hidupnya, Yesus menyediakan dirinya untuk pengampunan dosa orang tersebut. Maka selanjutnya, setelah kita di dalam Tuhan, apakah kita masih ada kemungkinan, ada gak kemungkinan kita jatuh dalam dosa? Masih ada kemungkinan untuk kita jatuh dalam dosa? Masih ada? Masih ada. Pertanyaan saya, apakah itu juga tidak ada pengampunan dosanya? Ada pengampunan dosanya. Tapi ingat baik-baik, Alkitab katakan, kalau engkau sengaja berbuat dosa, padahal engkau sudah tahu kebenaran. Ingat-ingat baik-baik. Kalau engkau sengaja berbuat dosa, padahal engkau sudah tahu kebenaran.
pengampunan daripada Allah jangan pernah dipermainkan. Kadang-kadang orang bilang begini, oh saya akan diampuni walaupun saya berbuat dosa nanti. Saya diampuni. Tapi ingat baik-baik setelah engkau ada di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau sengaja berbuat kebenaran, engkau akan menerima akibat dari ketidakbenaran. Ini Alkitab bicara kepada kita. Nah karena itu Bapak dan Ibu, kita belajar bahwa darah anak domba Allah itu adalah darah yang menyucikan, darah yang menghapuskan kita. Karena itu jangan bermain-main. Allah sudah sucikan kita, Allah sudah sucikan, ampuni kehidupan kita. Maka bagian kita sekarang adalah berjalan selurus-lurusnya. Memang kita bisa bereskan dosa yang kemungkinan kita lakukan setelah kita di dalam Tuhan. Tapi jangan terus-menerus berbuat dosa. Kalau di dalam teks Alkitab, setelah engkau ada di dalam Yesus, stop. Kata stop itu, jangan buka lagi bagi dosa. Nah Bapak Ibu, kalau seandainya lewat di jalan yang dilarang, stop, jangan lewat di situ. Pasti akan ditilang sama polisi. Ya kan? Berapa banyak biasanya yang lewat dari sini, potong ke sini. Itu kan ada jalan itu, dilarang lewat. Tapi masih ada juga yang potong, ya kan? Masih banyak. Tahu kan larangannya? Tahu. Pak, katanya kalau ada larangan itu untuk dilanggar, Pak. Tidak begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, oleh darah anak domba Allah kita disucikan. Dan oleh perkataan kesaktian kita, cara untuk mengalahkan iblis. Jadi kita nyanyikan nyanyian kemenangan. Mengapa? Karena Tuhan sudah beri rahasia kepada kita. Bagaimana cara untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis? Yaitu dengan meyakini bahwa oleh darah Yesus Kristus. Atau saya mau katakan, oleh penyucian Yesus Kristus. Atau saya mau katakan, oleh Yesus Kristus. Itulah yang paling ditakuti oleh iblis. Itu yang paling ditakuti oleh iblis. Dan dikatakan perkataan kesaksian kita itu juga membuat gentar dan membuat iblis menjadi takut. Nah ini yang seringkali orang percaya itu seringkali mencoba untuk menegosiasi ini. Termasuk juga gereja sudah mulai menegosiasi. Termasuk juga organisasi yang ada di dunia. Mencoba untuk bernegosiasi. Apa negosiasinya? Sudahlah, tidak perlu beritakan Injil, nanti kita cari gara-gara dengan orang. Tidak perlu kita menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan, nanti mereka tersinggung. Bapak Ibu, yang senang, yang menang, yang tertawa, yang gembira adalah setan. Kenapa? Karena kita berdiri membantu dia untuk membuat lebih banyak orang untuk tidak mendengar Injil. Maka saya mau katakan Bapak dan Ibu, orang-orang yang sudah mengikut Yesus, kita yang ada di sini, ketika kita diam 1000 bahasa, tidak menyaksikan, tidak keluar perkataan kesaksian kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu sama dengan kita membuat pekerjaan iblis menjadi merajalela karena orang tidak dengar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak dan Ibu, tidak susah memberitakan Injil. Tidak sulit. Injil itu hanya 3 saja. Hidup kita di masa lampau. Hidup kita setelah bertemu Yesus. Lalu hidup kita sekarang untuk hidup yang kekal. Itu aja yang kita ceritakan. Bapak Ibu bisa berkata begini. Waktu yang lalu saya ini adalah orang yang rusak. Hidup saya itu enggak benar. Tapi setelah saya bertemu secara pribadi dengan Yesus, saya percaya kepada Yesus, hidup saya dirubah. Keluarga saya menjadi baik. Hidup rumah tangga saya menjadi
harmonis setelah kami kenal Yesus. Dan kami yakin kalau kami di dalam Yesus, kami dipanggil dan meninggal, kami percaya bahwa kami mempunyai kepastian hidup yang kekal di sorga selama-lamanya. Hanya itu saja kesaksian. Tidak usah banyak ayat. Sesederhana itu menyaksikan bahwa melalui Yesus Kristus, melalui kesaksian kita, itu iblis dikalahkan. Makanya iblis itu paling tidak senang kalau orang itu memberitakan Injil. Karena itu pertanyaan saya Bapak Ibu, kapan Bapak terakhir kali bersaksi kepada orang? Itu penting sekali. Kenapa? Karena itu cara untuk melemahkan kekuatan daripada iblis. Jadi selain kita percaya bahwa melalui darah anak domba Allah, pekerjaan setan dilemahkan, tapi yang kedua adalah melalui kesaksian kita. Saya hampir setiap 2 atau 3 hari mendapatkan laporan-laporan dari rekan-rekan teman-teman, mitra-mitra kami, bagaimana mereka merintis tempat pelayanan-pelayanan dan bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus. Sederhana mereka bersaksi. Dan ternyata banyak sekali orang rindu untuk belajar kebenaran firman Allah. Apa yang dinegosiasi oleh gereja-gereja dan lembaga hari-hari ini? Apa negosiasinya? Sudah, semua agama itu sama saja. Ini kalimatnya ini. Itu iblis paling senang tuh ikut kalimat yang begitu. Semua agama sama saja. Semua agama itu sama-sama menuju ke surga. Ini penghancuran dari pekerjaan Tuhan. Tapi penguatan dari pekerjaan iblis. Kenapa? Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan, tapi iblis mau semua orang dibinasakan. Jadi kita sedang berlomba-lomba untuk membawa dan merebut orang untuk dibawa di dalam barisan yang diselamatkan. Karena itu, kalau orang Kristen, kalau orang percaya, itu tidak pernah bersaksi, maka sama dengan memperkuat kekuatan daripada iblis. Karena memang dia senang semua orang tidak dengar Injil. Dia tidak senang kalau semua orang itu dengar firman Tuhan. Saya kemarin, walaupun singkat, sebenarnya berkesempatan untuk ada melayani, ada 1 orang kemarin. Jadi dia berjanji untuk bisa datang ke sini. Sayang pagi hari ini tidak datang. Dia ingin datang di sini untuk bisa membenahi imannya. Dia sudah tinggalkan, maksudnya dia tidak mengikuti pemberkatan nikah secara Kristen. Karena dia dapat jodoh yang tidak seiman. Lalu saya bilang dia, tidak apa-apa, datang ke gereja, harus buktikan dulu kesetiaanmu di gereja, dan nanti saya bimbing dan saya akan berkati supaya kamu dan anakmu dan keluargamu itu ke depannya itu jelas posisi iman. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu loh ketemu dengan orang kita tidak tahu bahwa mereka sedang membutuhkan Injil. Tapi melalui kita bersaksi, melalui kita menyatakan tentang siapa Yesus dan iman kita kepada Yesus, mereka itu jadi diingatkan kembali. Gitu. Diingatkan kembali. Karena itu beritakan kuasa dalam nama Yesus. Dan perkataan kesaksian tentang nama Yesus adalah cara untuk mengalahkan iblis. Itu cara kita untuk meminimalisasi pekerjaan iblis sebagai penuduh, penghasut kejahatan, pencemar, dan membawa kabar maut. Ialah beritakan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Bahwa ada penebusan orang berdosa melalui salib Yesus. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Jadi setiap orang harus datang pada Yesus agar mendapat pengampunan. Tanpa Yesus, selamanya siapapun dia, orangnya, tidak akan pernah mengalami
pengampunan dosa. Maka kalau mereka tidak mengalami pengampunan dosa, mereka pasti akan dibinasakan. Jadi waktu kita bersaksi, membuat iblis tidak lagi berkuasa atas orang yang menerima Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi sewaktu orang menerima Injil, dia bukan hanya menerima keselamatan, tapi dia menerima kekuatan dari Allah untuk hidupnya. Maka dia sanggup untuk menang menjalani hari-hari hidupnya. Karena apa? Dia bukan hanya diselamatkan, tapi Yesus ada di dalam dia. Kalau Yesus ada di dalam dia, maka Yesus yang kuasanya luar biasa besar itu memampukan orang itu untuk berjalan, untuk hidup secara benar. Saya pernah mendoakan seseorang yang bernama Slamet. Saya tidak tahu saya pernah kesaksian di sini. Dia punya ikat pinggang yang dia peroleh dari dukun besar di Kalimantan. Lalu dia punya jimat-jimat. Kemudian yang kedua, ada roh nenek moyangnya yang mengikuti dia dari Palembang. Bukan dari tempatnya Maria ya. Dan pada waktu saya berdoa untuk dia, kita doakan, dia langsung kerasukan. Dan pada waktu kerasukan, tiba-tiba ada suara yang keluar. Keluar dari dia adalah seorang suara perempuan, padahal dia laki-laki. Seorang nenek tua punya suara keluar dari mulutnya dia, yang adalah seorang laki-laki. Dan nenek tua itu berkata, bahwa ini adalah cucu saya. Saya melindungi dia sekian lama. Jadi saya tidak mau keluar. Lalu saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar sekarang. Pada waktu saya katakan itu, langsung kemudian tersadar dia. Jadi kuasa dari roh nenek moyangnya itu keluar dari badannya dia. Dari dalamnya dia. Lalu waktu dia sadar kita kasih minum, saya tanya dia, Selamat, kamu dari Kalimantan itu bawa ikat pinggang itu sekarang kita bakar ya, kita doakan. Kamu punya jimat-jimat? Ya ada. Saya bilang, kalau kamu masih simpan ini, kalau kamu masih pakai ini, selamanya iblis akan membuat hidupmu akan sengsara. Karena itu buang dan lepaskan. Orangnya tidak mau. Namanya selamat, tapi hidupnya tidak selamat. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan apa yang menjadi andalannya. Orang yang kedua, anak SMA yang pernah kita layani. Dia belajar ilmu macan. Pada waktu kami doakan, dia langsung keluar suara seperti singa putih. Dan dia mencengkram tekel yang di mana kami sedang mendoakan dia. Setelah kita doa, dalam nama Yesus, keluar ini. Langsung keluar. Anaknya sadar, baru dia kemudian ngaku, betul saya punya singa putih. Itu dimasukkan ke dalam dia. Dan sampai hari ini, karena dia ikut Yesus sungguh-sungguh, imannya kepada Yesus sungguh-sungguh, rajin ibadahnya masih ditelateni, dijalani, maka selamat dia sampai hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada kuasa di dalam nama Yesus. Tapi bagi orang yang kemudian tidak bersedia untuk ada di dalam kuasa nama Yesus itu, hidupnya akan binasa. Jadi ada pilihan dalam hidup. Yang terakhir, alasan mengapa kita menyanyikan nyanyian kemenangan adalah karena sukacita sorga ada pada kita. Sekalipun kita masih ada di bumi ini dan menjadi incaran iblis. Jadi Bapak Ibu, di dalam pemahaman kita waktu kita percaya Yesus, kita yakin kita adalah
pemilik sorga. Hanya kita belum secara realitasnya berada di sorga. Kita masih ada di bumi. Nah karena itu di dalam ayat 12, mari kita lihat ayat 12. Boleh dimunculkan di layar. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Lalu di bawahnya, celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak dan Ibu sekalian, memang kita masih ada di dunia. Sukacita itu ada di sorga. Tapi kita adalah orang-orang yang menjadi pemilik sorga. Kita hanya masih tinggal di dalam dunia ini. Artinya, kuasa daripada sorga ada pada kita. Maka kita dimampukan untuk bersukacita. Karena apa? Untuk menghadapi berbagai macam siasat dan incaran iblis. Kita ada kuasa dari sorga yang menyertai kita. Makanya kita berdoa dalam doa Bapa kami. Ayo, mari ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu datang. Dan siapa yang ada di dalam kerajaan Allah? Ya kita ini sebagai penghuninya. Kita ini sebagai bagian di dalamnya. Maka kita merindukan apa yang terjadi di sorga, terjadi di sini. Di sorga ada sukacita, kita menghadirkan sukacita di sini. Di sorga ada kegembiraan dan kelepasan, di sini juga kita melakukan pekerjaan yang sama. Makanya kalau satu jiwa, satu orang dibawa kepada Tuhan, mengapa sukacita sorga luar biasa? Karena sangat berharga satu jiwa itu di mata Tuhan. Karena itu kalau hilang satu jiwa, itu amat sayang. Satu tinggalkan iman kepada Yesus, itu sangat sayang sekali. Tapi satu jiwa dibawa kepada Kristus, sukacita surga terjadi. Bapak Ibu, bagaimana cara membuat sukacita Tuhan terjadi? Adalah dengan kita bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Amin. Belum ada yang bawa pulang kursi ya. Tuhan memberkati kita. Saya simpulkan. Mengapa kita menyanyikan nyanyian kemenangan pertama? Karena iblis sebagai pendakwa penuduh itu telah dikalahkan. Yang kedua, karena darah anak domba, karena Yesus Kristus, dan perkataan kesaksian kita adalah cara untuk mengalahkan iblis. Ada kuasa dalam Yesus Kristus. Kita baru nyanyi lagunya tadi ya. Yang ketiga dan terakhir, karena sukacita sorga ada pada kita, sekalipun kita masih ada di bumi ini, menghadapi berbagai macam siasat dan godaan dari iblis. Tapi percayalah, kembali ke poin 1. Apa itu? Bahwa iblis sudah dikalahkan. Kiranya kemenangan Tuhan, nyanyian kemenangan terus terjadi setiap hari kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kita berdoa.